Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Kali ini aku ingin membawakan genre reading, temanya adalah suara hati dia atau seseorang yang tulus padamu. Ini genre reading bisa resonate-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading bisa kontaknya itu ada di description box video aku ya. Oke, jadi kita nggak cek energi seseorang yang kamu pikirin, enggak, tapi kita lihat nanti itu siapa yang tulus, terus suara hatinya seperti apa. Ya, jadi kalian nanti tebak sendiri aja orangnya siapa. Oke, kita langsung mulai ya. Oke, sekarang kita masuk ke temanya ya. Suara hati seseorang yang tulus kepadamu. Suara hatinya adalah kayak ada seseorang yang bingung, penuh kebingungan ya, karena aku lihat dia diam, stuck, lebih bingung sih, diamnya itu lebih kebingung karena harus gimana ya ke kamu ini gitu, dan merasa ada ikatan ke kamu juga, merasa ada ikatan, terus seperti energinya juga beda dia ngerasanya, kayak ada perbedaan energi di sini sama kamu. Mungkin misalnya dia tuh masih menginginkan kamu, tapi dia ngerasa kamu tuh udah cuek, nggak peduli sama dia. Nah, ada perbedaan energi seperti itu. Entah energinya apa ya. Aku tuh kayak ingin bersama sama kamu karena aku punya perasaan. Aku juga ngerasa kamu memiliki perasaan yang sama aku. Cuman tak kenapa kita masih sama-sama diam aja, banyak diamnya, nggak bisa untuk mengungkapkan perasaan masing-masing, susah untuk saling terbuka satu sama lain. Dan aku juga kadang bingung, nggak bisa membaca apa yang kamu inginkan dari hubungan ini. Walaupun kita sama-sama tahu kita punya keterikatan emosional yang sama. Sejujurnya banyak beban yang aku rasakan untuk hubungan ini, beban pikiran terutama. Aku sangat memikirkan hubungan ini, baiknya gimana, apa yang selanjutnya terjadi. Tapi karena terlalu banyak yang dipikirkan, akhirnya aku memilih untuk mencoba pasrah aja, apapun keadaan ke depannya. Mungkin kamu melihat kalau aku tuh seakan kayak nggak serius, nggak jelas maunya apa, aku seakan seperti main-main. Sebenarnya nggak seperti itu sih, aku lebih merasa dekat sama kamu adalah sesuatu yang menyenangkan. Aku bisa menjadi diri aku sendiri tanpa harus berubah demi siapapun. Aku mencoba sabar untuk koneksi di antara kita ini. Terima kasih kalau kamu sama ini udah care, perhatian sama aku, kamu benar-benar peduli sama aku. Aku sangat berharap kalau kamu tuh peduli, memperhatikan aku lagi. Aku ngerasa ya kayak orang ini nih udah dicuekin ya kayaknya sama kamu. Jadi kayak ada seseorang yang ngerasa dicuekin, terus dia pengennya kamu perhatian lagi ke dia. Bisa gitu emangnya. Suara hati seseorang yang tulus sama kamu. Sejujurnya aku happy sih sama kedekatan kalian, walaupun hubungannya nggak tahu kemana arahnya, ujungnya kemana. Tapi seakan tuh sulit buat jauh dari kamu. Ada sih yang lain, ada pilihan-pilihan lain, tapi entah kenapa kayaknya maunya sama kamu aja ya. Kita terlihat dua orang yang sama-sama bingung, dua orang yang sama-sama nggak tahu sama hubungannya harus gimana. Mungkin kita juga sama-sama sedih, tapi kita nggak bisa sama-sama melepaskan. Sama-sama ada rasa takut. Ini hubungan apa sih? Kok jadi takut? Iya nih. Entah gimana kalau sama kamu tuh kayak aku susah aja buat jujur, buat terbuka tentang apa yang aku rasakan. Padahal aku orangnya ya nggak seperti itu. Aku seseorang yang
bisa komunikasi, bisa mengatakan apa yang aku inginkan, tapi gimana sama kamu aku diam 1000 bahasa. Aku seakan menyimpan perasaanku dan menguburnya dalam-dalam. Aku memilih untuk diam. Kadang diamnya aku adalah aku nggak mau menyakiti kamu lebih dalam lagi. Mungkin ya ada perbedaan persepsi juga di antara kita. Ketika aku diam, aku berpikir nggak mau menyakiti kamu lebih dalam lagi, tapi mungkin kamu berpikirnya lain. Aku terima apapun penilaian kamu tentang aku. Tapi aku juga bingung kenapa perasaan aku sedalam itu sama kamu, padahal kamu juga udah cuek sama aku. Aku juga bingung kenapa kadang aku masih mencari tahu tentang kamu, kenapa aku kadang masih cari perhatian kamu. Padahal kamu kayaknya udah gak mau tahu juga sih tentang aku. Kadang aku tuh masih ingat kenangan-kenangan di antara kita. Kadang aku kayak butuh seseorang. Kadang aku juga kangen masa-masa dimana aku selalu cerita tentang apa aja ke kamu. Jadi kita cek dulu energi kamu ke dia yang tulus padamu ini siapa. Tadinya tuh aku nggak pengen ngecek energi ya, tapi karena sudah terbiasa, ya sudahlah. Energi dia seseorang yang tulus padamu. Energi kamu I'm still using deck cat ini ya. Oke. Energinya seperti apa? Energi kamu dulu ya yang kita cek. Energi kamu merasa dia tuh lagi dekat dengan seseorang, atau kamu ada rasa jealous, cemburu. Entah dia beneran ada seseorang atau dia punya seseorang, atau ketika dia deket aja sama lawan jenis atau apa, atau kamu merasa dia sama seseorang. Nah itu kamu ada perasaan cemburu, kesel, atau agak-agak baper gitu ya. Kamu sangat menginginkan dia ya. Ada sih rasa kayak menginginkan orang ini juga. Kamu suka cari perhatian dan kayaknya kamu kesel atau marah karena dia tuh mungkin pernah melukai atau menyakiti kamu. Jenuh juga sama kelakuan orang ini mungkin. Kamu ada rasa kepo ke dia. Ternyata aku lihat kayaknya kamu suka deh, ada feeling sama orang ini juga. Berarti seseorang yang tulus sama kamu itu sebenarnya kamu juga ada feeling ke dia. Dan kamu merasa hubungannya tuh kayak sulit. Ya hubungannya tuh entah gak ada ujungnya atau berliku-liku lah. Oke, sekarang kita cek energi dia ke kamu seperti apa. Energi dia ke kamu, dia suka memantau kamu dari kejauhan, tapi gak banyak bicara, diam aja, merasa hubungannya agak complicated juga. Walaupun sebenarnya dia happy karena kamu tuh beda dari yang lain, membawa warna yang beda ke dalam hidupnya. Merasa hubungannya udah selesai atau berakhir, ada sesuatu terjadi, terus akhirnya kayak sama-sama menjauh. Padahal sama-sama masih punya feeling. Sama juga dia ada rasa sebel, marah, entah sama siapa atau sama keadaan. Dia suka cari perhatian ke kamu dan tetap ini sih kayak keep watching you apapun keadaannya. Kalau misalnya dia ada seseorang di sampingnya dia biasa aja, dia don't care tapi tetap memantau kamu. Dia mempertimbangkan kamu karena entah kamu atau dia pernah ada yang menyakiti di sini ya. Ini tadi udah aku shuffle ya. Dan surprisingly apa? Tadi kan aku bilang dia tuh kayak butuh seseorang buat berbagi apa sih kayak good or bad news. Dan kalian tahu apa? Kartunya tuh beneran keluar. Mana ya tadi ya? Nah ini mirip yang tadi aku bilang. I wish I could share my good news with you. Iya mungkin dia dulu tuh sering banget cerita apapun ke kamu. Jadi dia tuh kayak kangen aja momen-momen seperti itu yang dimana dia bisa cerita apa aja ke kamu. Aku ngerasa kalian udah menjauh sih, mungkin no contact, jadi dia kangen aja masa-masa kayak gitu.
I hide behind material things, mungkin entah dia ada material things issue atau dia lagi fokus ke material things, dan seperti dia berusaha untuk melupakan kamu. Jadi dia cari pengalihan, dia sibukin diri, itu caranya untuk melupakan kamu mungkin. Dan kan aku dia bilang dari tadi dia tuh kayak lagi bimbang entah mau melupakan atau masih berharap ya. Di sini bilangnya dia mau melupakan, tapi di sini ada kata-kata yang I will wait for a sign for you. Jadi dia nungguin tanda dari kamu. Bingung kan? Dia mau lupain tapi dia masih nunggu-nunggu tanda dari kamu. Gimana sih, ya kan? I want to be more than friends. Ya, akhir-akhir ini tuh aku sering banget kayak narik energi-energi yang kalian tuh nggak tahu temenan bukan, pacaran bukan, dibilang HTS-an juga bukan. Jadi kayak, tapi ini ada seseorang yang I want to be more than friends katanya. Dan so many things remind me of you. Nah kan dia tuh sebenarnya belum lupa sama kamu. Jadi kayak banyak hal yang mengingatkan dia lagi-lagi ke kamu ya. Mungkin kamu tuh dulunya ini ya selalu menjadi pendengar dia gitu ya. Kayak ada something bad or good things, dia selalu bilang ke kamu, selalu cerita gitu. Suara hati seseorang yang tulus padamu. Kamu adalah seseorang yang bisa menahan aku untuk diam aja. Mungkin aku tuh terbiasa, aku itu seseorang yang gak bisa menahan emosional, seseorang yang sensitif dan gampang marah. Tapi sama kamu aku belajar untuk bisa menahan diri, belajar untuk bisa mengkontrol emosional aku. Dan berapa kali sering aku memikirkan gimana caranya untuk berkomunikasi. Tapi sebanyak itu juga aku mengurungkan niatku untuk mencari kamu. Entah kenapa aku berpikir gak mau mengganggu kamu, gak mau mengganggu hidup kamu saat ini. Kadang aku merasa jalan yang terbaik adalah kita sama-sama saling mengasingkan diri. Mungkin lebih baik kita nggak tahu kabar satu sama lain. Lebih baik kita sibuk dengan diri masing-masing. Ya sejujurnya aku suka kepikiran kamu sih. Karena hal itu juga jadi aku tuh cuek sama siapapun. Ya karena hati aku masih ada kamu. Jujur aja sakit sih sebenarnya. Sakit sama apa yang aku rasakan. Aku mau move on juga sulit, tapi aku tetap di keadaan saat ini juga membuatku terluka. Aku juga ragu ketika nanti aku datang, kamu mungkin bakalan menolak kehadiranku. Aku belum siap ketika kamu nanti gak bisa menerima aku. Ya jujur aja aku masih kepikiran sih apa yang sebaiknya aku lakukan ke kamu. Mungkin ya masih ada harapan-harapan. Aku pun bingung, dibilang mau berharap tapi aku mau move on, dibilang aku mau move on tapi kadang aku masih penasaran. Apakah masih bisa kalau aku berusaha lagi, sekali lagi? Aku tahu sih mungkin bakalan sia-sia. Mungkin effortnya lebih besar daripada hasilnya. Tapi perasaan aku padamu yang membuat aku bertahan. Bertahan di keadaan yang tidak ada ujungnya. Terlihat sulit, terlihat berat. Tapi aku gak tahu sih isi hati kamu tuh sekarang seperti apa. Aku mencoba baik-baik aja, tapi ternyata gak bisa. Ya, aku memang segalau itu. Aku berusaha lebih positif, lebih baik, karena sebenarnya ya aku gak baik-baik aja. Suara hati seseorang yang tulus padamu. Emang ada zaman sekarang orang yang tulus, guys? Ya, kita ada-adain aja lah ya. Suara hatinya, nah kan orang ini nih dalam bapernya tuh dalam banget. Makanya saking dia nggak bisa mengontrol perasaannya, kadang dia berusaha untuk mengendalikan, berusaha untuk
menjaga batasan ke diri dia sendiri supaya jangan jadi cegil, jangan jadi cogil gitu, supaya dia nggak gangguin kamu atau cari-cari kamu terus. Ya, jadi dia berusaha untuk mengendalikan dirinya sendiri, melindungi dirinya sendiri, bisa juga supaya dia nggak sakit hati. Karena di sini kan aku ada lihat dia takut ada penolakan atau apa. Dan dia berusaha kayak untuk jujur terbuka. Misalnya dia tuh orangnya gengsian banget, ego banget, tapi ketika sama kamu dia berusaha untuk meninggalkan ego dan gengsinya itu. Dia berusaha jujur, dia mau dekat, dia mungkin pernah berusaha effort ke kamu juga menunjukkan semua itu. Dan ada seseorang yang kayak mau bertransformasi, mau berubah sih orang ini. Ada sesuatu yang dia tuh kayak pengen berubah. Dan orang ini tuh kayak suka kepoin kamu diam-diam. Nah, kan ada hope lagi sih ini. Apa ini? Masih berharap sih. Bingung juga ya kalau kita lihat ada seseorang yang kepo, entah dia masih berharap atau sebenarnya ya cuma pengen tahu aja. Ya kan? Ada seseorang yang suka kepoin, tapi pas kita deketin dia cuek. Nah, berarti itu dia cuma kepo aja. Cuma mau tahu aja hidup kita gimana. Tapi ketika ada seseorang yang kepoin kita, terus pas kita mencoba untuk approach dia tapi welcome, energinya positif, nah berarti mungkin dia masih berharap, ya. Akhir-akhir ini dia sering nih sensitif, emosian, marah-marah. Dan kalau dia maskulin, dia diam-diam masih berharap, ada rasa kagum ke kamu, tapi kalau dia feminin, dia kayak agak cuek, agak jenuh, agak males. Mungkin capek ya, karena hubungannya gak banyak yang berubah. Nah, dia tuh kayak bakal ngikutin sih apa nanti ada tanda dari kamu, entah kamu kasih kode, kasih apa. Nah, di situ tuh ya dia akan melihat, membaca dari situ. Entah kamu posting lagu atau apa, nah itu dia akan mengikuti, follow sign nanti yang adanya tuh kayak gimana. Ya, ngerti kan maksud aku? Surati seseorang yang tulus padamu. Kan tadi aku udah bilang dia kayak say thank you. Nih ada kartu di mana dia kayak say thanks karena kehadiran kamu, terus juga kayak your presence tuh kayak blessing buat dia. Tapi kok di sini ada come your way ya, apa dia mau datang ke kamu ya? Dan dia bilang kalau kamu tuh apa ya, kayak layak mendapatkan yang terbaik. Ya karena kamu tuh juga tulus, orangnya baik juga. Nah, tapi bingung deh energinya, seperti yang aku tadi sebelumnya udah bilang. Orang ini antara mau move on tapi juga kayak masih nunggu tanda-tanda dari kamu. Jadi kayak it's important right now to take a step back, spend some time alone. Jadi kayak dia juga ngerasa mungkin waktunya untuk masing-masing dulu gitu, introspeksi masing-masing atau kasih space masing-masing. Ya biar kalian tuh fokus ke diri masing-masing, dan apa yang lagi kamu fokusin sekarang, dia juga apa yang dia fokuskan saat ini. Nah kan, now is the time to give to yourself. And lagi nih ya kan di sini ada transformation, ada seseorang yang kayak mau berubah seperti yang aku katakan sebelumnya. Dan orang ini mungkin lagi berusaha untuk menerima keadaan di fase acceptance, keadaan hubungan, keadaan diri dia juga, apa yang terjadi dalam hidup dia saat ini, for the current situation, ya. Gitu sih. Guys, jadi tuh aku kan udah bikin video, ternyata pas aku mau edit videonya itu 19 menit, aku pikir udah 30 menitan. Jadi aku mau lanjut ya, tapi kartunya tuh udah aku beresin. Gak apa-apa ya, dengan tema yang sama. Kan temanya itu suara hati dari seseorang yang tulus padamu. Pakai apa? Jadi kenapa bisa kurang 10 menitan? Karena kemarin itu pas azan aku break dulu, terus aku lupa tambahin waktunya. Selesai azan ya udah aku cuma berapa menit, akhirnya ya kurang lah 10 menitan. Sebenarnya bisa sih diedit terus aku langsung upload 19 menit, tapi kayak aku ngerasa ada yang kurang aja gitu ya, 19 menit doang.
kayak nggak niat gitu ya. Nanti di komen sama netizen ya, kok sebentar kali videonya. Oke, suara hati seseorang yang tulus padamu adalah, nah aku ngerasa, ini tuh mirip ya, kayak udah aku baca kemarin. Orang ini kayak lagi mau move on ya, tapi masih dia pertimbangkan. Kayak udah yakin sih mau move on, kayak energinya udah bisa melepas gitu, mungkin nggak yang bener-bener segalau seperti sebelumnya, dan udah lebih positif, dianya juga lebih positif, walaupun pikirannya masih agak-agak berat ya. Di sini mungkin ya akhir-akhir ini dia cukup sering sharing, ngobrol sama orang-orang terdekat, isi hatinya, apa yang dia rasakan ya. Mungkin bebannya itu agak-agak berkurang karena ada teman buat sharing. Walaupun orang ini ya, banyak dari mereka merasa masalah di antara kalian itu belum selesai sebenarnya. Masih ada emosi-emosi ya, emosionalnya. Makanya dia keluarin dengan cara dia sharing ke orang-orang terdekatnya. Tapi memang ikatan benang merah di antara kalian dia belum bisa melepaskan gitu aja sih. Walaupun kelihatannya dia cuek, kayak nggak mau memperhatikan kamu, nggak mau tahu tentang kamu. Tapi orang ini juga merasa udah masuk ke dalam hidup kamu, udah telanjur masuk ke dalam hidup kamu ya. Jadi kayak udah ya telanjur masuk gitu. Beberapa hal dia masih suka mencari validasi nih, mungkin ada sesuatu yang dia nggak nemu jawabannya. Dia memvalidasi mungkin dari suka liatin sosial media kamu gitu ya. Ya mungkin daripada berasumsi yang tidak-tidak gitu ya ke kamu, ya lebih baik mungkin dia memvalidasi langsung. Mungkin nanya ke kamu juga takut ya. Akhir-akhir ini ya ada dari mereka cari pencerahan juga. Ketika dia ngerasa hubungan kalian tuh udah selesai, entah gimana rasa pengen ketemu sama kamu tuh lebih besar. Rasa ingin bertemunya lebih besar. Mungkin kangen kali ya. Tapi dia tahu nih, kalian sama-sama gengsi, terus sama-sama ada penghalangnya. Walaupun dia begitu keras kepala, orang ini nih kayak ingin memperbaiki komunikasi di antara kalian ya. Iya, katanya. Dan apa ya, mungkin ada orang-orang yang berusaha mencari perhatian dia, tapi kayaknya dia tolak ya. Dia tolak atau dia ada penolakan lah, kayak nggak mau. Dia suka kepoin kamu diam-diam nih, kalau lagi emosi, lagi kesel. Kenapa lagi emosi, lagi kesel malah kepo ya? Mungkin dia nggak ada kerjaan kali ya guys, gabut. Suara hatinya, nah kan ada kata-kata we need to let each other go. Yang tadi aku bilang, mungkin dia udah pelan-pelan bisa melepaskan, nggak sebaper sebelumnya. I wish I had treated you better. Dia berharap bisa memperlakukanmu lebih baik sebelumnya. Dan dia nggak bisa ngebiarin kamu tetap dekat. We both know I'm the one for you. Mungkin dia tahu kamu sama yang lain, jadi kayak ya dia tahu lah, bukan dia satu-satunya, mungkin dia salah satunya. Dan I know I mess up everything, mungkin dia yang merusak hubungan kalian menjadi sangat-sangat berantakan. I want you. Ini aku masih inget ya, ini nih videonya kemarin, terus aku bikin lagi besoknya, dan kartunya tuh mirip walaupun decknya beda. Ini kan bukan tarot sebenarnya ya, tapi itu mirip ya. Kemarin ada aku bilang dia kayak ingin move on tapi juga masih berharap. Nah ini kalian bisa lihat dua ini, I want you sama we need to let each other go.
Ini dia kayak udah mau let go, tapi di sini masih ada I want you. Kalian berdealing sama orang yang membingungkan ya guys ya. Oke, soal diri sendiri aja bingung, gimana dia mau ngurusin kamu? Ya, makin bingung nanti. Dan dalam diamnya dia tuh masih mau mendengar kabar tentang kamu. Entahlah dia lihat dari mana, atau tanya siapa, atau dari siapa. Orang yang lagi mau move on ini terbayang-bayang sih tentang kamu sebenarnya. Masih kerasa sih luka-luka yang terjadi. Mungkin kalian berdebat, atau ada salah bicara, atau dia terluka kenapa nih, di ghosting atau ditinggalin. Nah, dia nih mau ambil keputusan. Ya mungkin keputusan yang tadi, mau move on atau bertahan. Kalau dia benar-benar udah yakin mau move on, atau dia ngerasa move on itu berat, dia akan menutup dirinya, atau kayak menutup akses, entah ngeblok, atau dia nggak akan cari-cari kamu lagi. Ya, let it go jadinya. Nah, ini ada energi, ada seseorang yang sakit hati, ada seseorang yang dingin. Siapa yang sakit hati, kamu atau dia? Kalau kamu yang sakit hati, berarti dia yang sikapnya dingin. Di sini beberapa ada yang third party sih. Yang sakit hati ini malah kayak pelan-pelan mau menjauh. Mungkin takut makin sakit. Orang yang masih mau dengar kabar kamu ini, dia tuh belum bisa melepaskan kamu begitu aja, masih stalking kamu, energinya masih mau tahu tentang kamu, masih mau dengar-dengar kabar tentang kamu, tapi sadly dia nggak mau effort sih memang. Kadang terlihat acuh, kadang diam-diam kepo. Nah, ini energi orang-orang yang labil ya. Ini udah aku shuffle tadi. Ada Gemini, Aquarius, Libra, Cancer, Leo, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, and Virgo. Inisial hurufnya ada F, I, C, Y, Z, S, R, T, E, W, V, K, dan A. Oke, itu aja gengs. Thank you for watching ya. Don't forget to stay positive with your heart, mind, and soul. Bye!